Oke, baik. Selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore persiapan Sabat untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 22 Juni tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant. Ini di chapter 20 dan ini sudah pertemuan kelima ya kalau tidak salah, sudah pertemuan kelima dan minggu lalu dibawa oleh Kak Dolphin dan sahabat sebelumnya oleh Brother Ebi. Nah, jadi kita akan melanjutkan dan eh, waktu lalu sudah di halaman atau di halaman 230 paragraf kedua ya. Dan kita akan mulai di 233 paragraf kedua. Dan sebelum kita akan mulai, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari untuk beberapa pertemuan ya. Jadi ini judulnya Roti dari Surga. Jadi kita sudah tahu ya, ini tentang cerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi dengan iman mereka melewati Laut Teberau ya, atau Laut Merah. Dan di sebelah setelah melewati Laut Merah itu mereka menyanyikan lagu kemenangan ya, karena mereka sudah melewati Laut Merah itu dengan kuasa Tuhan. Dan di sana mereka menyanyikan akan dahsyatnya kuasa Tuhan dan mereka mengatakan bahwa eh, bangsa-bangsa di sekitar mereka gentar akan kuasa Tuhan itu ya. Dan ini kita tahu ya, sudah tahu bahwa waktu itu belum ada internet atau telepon manapun dan mereka tahu, mereka menyanyikan apa yang eh, kalau dibilang ya orang-orang di seberang belum tahu, tetapi mereka sudah menyanyikan bahwa kalau orang itu dengar, mereka akan gentar dengan apa yang sudah terjadi ya ketika Tuhan membelah Laut Merah. Dan ini sungguh sangat dahsyat dan ini iman mereka sangat diangkat waktu itu. Tetapi setelah 3 hari dalam perjalanan mereka, mereka kehabisan air dan mereka bersungut kepada Tuhan. Bayangkan, baru 3 hari mereka nyanyikan lagu kemenangan itu, mereka sudah bersungut gara-gara air. Dan bukannya air tidak ada, air itu ada, tetapi rasanya apa? Pahit ya, itu kejadian di Mara. 3 hari setelah itu, bayangkan mereka baru menyaksikan kuasa Tuhan yang sangat besar, tetapi sudah mengeluh soal air yang rasanya pahit. Dan Tuhan dengan cara yang mudah juga, dia mengubah air yang manis itu menjadi pahit hanya dengan menyuruh Musa melempar sepotong kayu ya di eh, di mata air itu dan menjadi manis. Ini luar biasa ya apa yang terjadi. Dan setelah itu ketika mereka berkemah di Elim, di sana terdapat eh, 12 mata air dan 70 pohon korma ya. Dibilang kalau kita baca di para nabi dan bapa, ada 12 mata air dan 70 pohon korma di sana dan mereka hidup nyaman di sana. Ketika mereka hidup nyaman di sana, tidak ada pencobaan atau kesulitan apapun di sana, mereka merasa bahwa hidup mereka sudah dekat dengan Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita di saat kita katanya tidak ada cobaan apapun, hidup kita baik-baik saja, kita merasa bahwa hidup kita sudah lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka di padang gurun Sin dari Elim ke Sinai, persediaan makanan mereka berkurang. Persediaan makanan mereka berkurang, bukan sudah habis ya. Makanan masih ada, tetapi sudah berkurang. Sudah mau habis, tapi mereka belum kelaparan. Tetapi mereka sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bilang bahwa lebih baik mereka mati di Mesir. Kalau mereka mati di Mesir makan sepuasnya katanya di sana. Ada daging dan banyak makanan yang ada di Mesir. Dan mereka mau bilang bahwa lebih baik mereka kembali ke Mesir. Dan ketika mereka bersungut soal makanan ini, Tuhan bilang kepada Musa bahwa dia akan memberikan eh, mana dari surga. Dan ketika mau memberikan mana dari surga, Tuhan bilang dia akan menguji mereka ya, apakah mereka menurut hukum-hukumnya atau tidak. Jadi dalam pemberian mana ini ada suatu tujuan, apakah
bangsa Israel ini menurut hukumnya atau tidak. Ini makanya kita sudah pelajari ya, tapi kalau mau lihat ini mau kasih mana, apa hubungannya dengan hukum Tuhan ya? Ini kasih mana hubungannya dengan hukum Tuhan. Dan benar ya, ketika Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, dia sudah bilangnya dari hari pertama sampai hari ke-6, eh, umat Israel disuruh untuk mengumpulkan, hari ke pertama sampai hari ke-5, bangsa Israel disuruh untuk mengumpulkan satu bagian. Jadi atau satu gomer ya. Kalau mereka mengumpulkan lebih dan tersisa, itu mana itu akan busuk ya, akan busuk, akan berulat dan akan bau ya. Jadi harus kumpul satu bagian. Dan kita lihat, ketika Tuhan suruh kumpul satu bagian, ada yang kumpul lebih. Dan memang seperti yang Tuhan bilang, bahwa akan berulat dan berbau busuk ya. Dan hari ke-6 Tuhan bilang, harus kumpul dua bagian atau dua gomer. Karena hari Sabat, mana tidak akan turun. Tetapi ini orang Israel ini, ada juga yang ini ya, kepala batu ya, mereka itu. Mereka disuruh kumpul dua karena mungkin pengalaman mereka sebelum-sebelumnya kumpul lebih dan berbau busuk. Mereka akhirnya dengan pengalaman mereka hari ke-6 mereka cuma kumpul apa? Satu bagian. Dan hari ke-7 Tuhan bilang tidak akan mau turun mana. Ke mereka turun untuk apa? Mereka keluar untuk mencari mana, untuk mengumpulkan mana, tapi mereka tidak menemukannya. Jadi ini ya, disuruh untuk kumpul dua bagian, mereka tidak kumpul. Disuruh kumpul satu bagian, mereka kumpul lebih. Itu yang terjadi ya. Dan dalam pemberian mana ini, Tuhan mengingatkan tentang apa? Hari Sabat, di mana hari ke-6 harus kumpul dua bagian. Dan hari Sabat mereka tidak kumpul apa-apa, dan mana yang mereka simpan dari hari Jumat tidak akan busuk pada hari Sabat. Jadi ini menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya hari Sabat. Dibilang seandainya eh, ini kan ada masalah ya, gimana kalau orang-orang dalam mengumpulkan mana itu sama seperti mungkin untuk saudara-saudara yang lunar Sabat, mereka hari Sabatnya kan bisa bisa hari apa saja kan? Hari Sabatnya bisa hari hari apa saja. Jadi kalau mereka mengumpulkan hari ke-5 itu dua 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 bagian, mereka mengumpulnya dua bagian, apa yang terjadi akan busuk itu mana. Dan kalau misalnya mereka hari ke-6 itu hari Jumat cuma kumpul satu bagian, hari Sabat mereka akan kelaparan. Jadi ini tentang bagaimana tentang hari Sabat pun bukan hanya diingatkan pada waktu penciptaan, tetapi diingatkan juga pada waktu apa? Waktu bangsa Israel di padang gurun. Jadi ini bagaimana pentingnya hari Sabat ya, ini hari Sabat. Oke. Dan dibilang ya, waktu bangsa Israel ini, ketika bangsa Israel ini kan mereka sedang menuju tanah perjanjian ya. Mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, menuju ke Kanaan ya, Kanaan. Kita juga sebagai Israel rohani, kita dalam kita keluar dari duniawi ya, dari Mesir duniawi menuju ke Kanaan surgawi. Dalam perjalanan kita, sama seperti bangsa Israel, sebelum sampai di Kanaan, kita akan diuji dengan hukum. Jadi bangsa Israel diuji dengan hukum hari Sabat, kita juga sebelum masuk Kanaan surgawi akan diuji dengan hari Sabat. Apakah kita menurut hukum hari Sabat atau tidak ya? Itu yang menjadi pelajaran, dan kita tahu ya, ujian terakhir kita umat-umat Tuhan adalah tentang hari Sabat atau undang-undang hari Minggu. Apakah kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan bilang atau tidak ya? Apa yang Tuhan firmankan kepada kita atau tidak. Jadi ini ya tentang bagaimana kita menurut hukum. Dan waktu eh, di Kejadian 26 ketika Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa dia akan menepati janji yang diberikan kepada bapaknya atau kepada Abraham ya. Kenapa dia akan menepati janjinya kepada Abraham? Karena Abraham menurut hukum Tuhan. Jadi ini tentang penurutan hukum.
Jadi kadang-kadang kita belajar tentang pembenaran oleh iman, seolah-olah kita kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman, dan seolah-olah hukum itu tidak perlu. Tetapi ini ya, pembelajaran pembenaran oleh iman ini menekankan bahwa pentingnya apa? Penurutan hukum. Nah, kita lihat, tapi penurutan hukum seperti apa ya yang dimaksud di sini. Jadi ini kenapa Abraham, eh, Tuhan mau menggenapi janjinya, karena apa? Abraham apa? Menurut hukum ya. Abraham menurut hukum, menurut menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sudah kita pelajari mungkin eh, dua waktu yang lalu, dua sabat sabat yang lalu ya, dua sabat yang lalu. Nah, ini ini dan bagaimana ini yang kita pelajari waktu lalu ya. Ini bagaimana kita menurut hukum itu, Tuhan itu ya. Dia bilang perintah itu atau hukum itu apa? Hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita menurut hukum itu? Dibilang hidup itu ada dalam perintah-perintah itu sendiri dan bukan di dalam diri orang yang berusaha menaatinya. Jadi sebagaimana eh, ketika hukum itu diberikan, kalau kita baca di Keluaran 20, dibilang, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, dan baru 10 hukum dibilangnya, jangan membunuh, jangan, eh, akulah Tuhan Allahmu. Jadi 10 hukum diberikan, tetapi sebelum 10 hukum diberikan, Tuhan mengingatkan bahwa dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi dalam penurutan hukum itu, baiklah kita melihat bahwa bagaimana kuasa Tuhan yang sangat besar ya. Bagaimana bagaimana kita bisa menurut hukum itu hanyalah oleh mengingat akan kuasa Tuhan yang sangat besar. Kita itu tidak mampu untuk menurut hukum dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan yang memberikan hukum itu. Jadi, hidup itu ada dalam perintah-perintah itu sendiri dan bukan di dalam orang yang berusaha menepatinya. Jadi, ia tidak dapat memperoleh kehidupan dari usahanya sendiri, namun ia harus memperoleh kehidupan melalui perintah-perintah itu. Jadi, ini kita sudah pelajari ya. Jadi, kita tidak dapat memperoleh kehidupan dari usaha kita sendiri untuk menurut hukum itu, tetapi apa? Melalui perintah-perintah itu. Jadi, hukum itu memiliki kuasa, atau perintah itu memiliki kuasa untuk, firman Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia bilang ya. Jadi ketika dia menyuruh kita untuk melakukan misalnya jangan membunuh, firman yang sama yang akan memampukan kita untuk tidak membunuh ya. Dan itu yang kita sudah pelajari ya waktu lalu. Dan ini ya, ini eh, minggu lalu kita pelajari ini, perlu kita ulang sedikit ya tentang eh, hukum dan roh kehidupan. Dia bilang, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tetapi bukan dengan usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu, dan dengan mengukur diri kita dengan standar tersebut untuk melihat kemajuan apa yang kita buat, sehingga kita akan mendapatkan kebenaran dan kehidupan. Cara seperti itu membuat orang Farisi menjadi orang Farisi tetapi bukan orang Kristen. Jadi kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita mau menurut hukum, kita membuat standar-standar tertentu ya. Saya sudah melakukan ini, misalnya saya sudah vegetarian, saya sudah melakukan ya apa yang hukum ini. Jadi ada standar yang saya sudah bikin tertentu dan bikin, dan saya mungkin sudah mulai bandingkan dengan orang lain ya. Orang sana belum ada, belum bikin seperti yang saya lakukan. Jadi sudah ada standar yang saya sudah ikuti dan saya melihat orang lain belum ikuti, dan kadang-kadang saya sama seperti orang Farisi, ini sudah membandingkan diri saya dengan orang lain ya. Dan inilah yang membuat orang Farisi menjadi orang Farisi. Ada standar tertentu. Saya ingat dulu waktu ada dengan teman saya ya, waktu itu kami eh, ada di kelompok Bible Study ya. Jadi waktu itu kita belajar tentang apa namanya, jalan sempit ya. Ini yang perjalanan umat Tuhan yang Ellen White lihat ya. Mereka melewati jalan yang sempit atau narrow path ya. Sebelumnya pertama-tama mereka naik apa namanya, kereta kuda. Kereta kuda lama-lama karena jalan semakin sempit, keretanya harus ditinggalkan, baru lama-lama kudanya yang harus ditinggalkan.
baru bawaannya harus ditinggalkan. Lama-lama sampai kos kaki pun yang dipakai harus ditinggalkan untuk melalui jalan yang sempit itu. Dan saya bercerita dengan teman saya bilang, kalau saya sih dalam perjalanan ini, katanya dalam perjalanan melalui jalan sempit ini, saya baru tinggalkan itu gerobak, dia bilang. Saya baru tinggalkan ini gerobak. Jadi kalau ngana, dia bilang, kalau ngana sampai tahap mana ini perjalanan ini sudah sampai tahap mana? Apakah sudah di tahap kos kaki dilepaskan katanya atau gimana? Jadi kita sudah mulai mengukur kita punya diri ini dengan standar-standar ya. Jadi saya punya sampai di sini, teman saya sudah sampai di sini, dan orang lain mungkin, oh ini orang lain mungkin belum meninggalkan, masih di gerobak. Jadi eh, ada standar-standar tertentu ya. Dan ini tidak boleh ya, kita tidak boleh mengukur kita punya ini dengan standar seperti ini. Makanya ada seperti yang eh, kalau nggak salah ya, Pastor Jeki share di grup itu, bagaimana ketika kita semakin dekat dengan Kristus, kita akan melihat bahwa walaupun kita menurut, kita akan melihat bahwa diri kita ini sangat jauh dengan kesempurnaan Kristus. Jadi janganlah kita mengukur-ukur diri kita ya seperti itu. Jadi kalau kita dekat dengan Kristus, patokannya atau standar kita adalah Kristus ya, bukan mengukur diri kita dengan orang lain. Itu yang akan menjadi kita sama seperti orang Farisi ya. Zaman dahulu ada orang Farisi, zaman sekarang juga banyak sekali orang Farisi. Dan ya, kita kita lihat ya bahwa kehidupan kita juga mungkin sering menjadi orang Farisi. Oke, ini yang kita sudah pelajari waktu lalu. Kita akan masuk ke dalam eh, pelajaran yang sekarang ya tentang roti hidup. Dan mungkin sebelum kita memulai, mungkin ada yang mau sedikit masukan atau ada tanggapan sebelum kita lanjut. Oke, kalau belum ada, kita akan mulai ya dengan subjudulnya Roti Hidup. Ini bilang, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Bani Israel di padang gurun semuanya makan makanan rohani yang sama. Kita telah membaca firman Tuhan ketika ia berjanji untuk memberi mereka makanan dengan berkata, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan mana kepada mereka untuk dimakan, dan memberi mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Jadi ini tentang mana ya? Ini orang-orang ketika bangsa Israel terima itu mana, itu mereka makan roti dari surga, atau ini makan makanan roti malaikat ya dibilang di sini. Terus dia bilang, makanan yang harus mereka makan bukanlah produk dari negeri yang mereka lewati. Jika memang demikian, mereka pasti sudah memilikinya sejak awal. Jadi ini dalam perjalanan mereka menuju Kanaan, Kanaan, Kanaan secara literal ya, mereka itu makan bukan makanan yang negeri yang mana mereka lewati, itu bukan produk dari negeri itu, tetapi makanan dari surga ya. Ini kita sudah lihat. Terus dibilang, tetapi kitab suci mengatakan bahwa makanan itu turun dari surga. Itu datang langsung dari Allah. Itu adalah makanan rohani, makanan malaikat. Apa yang dimaksudkan bagi mereka jika mereka mau mempercayainya? Kita belajar dari perkataan Kristus ketika pada kesempatan lain ia memberi makan banyak orang di padang gurun. Jadi, jadi ini kita akan lihat ya, ini apa yang Tuhan Yesus maksudkan ya ketika eh, apa yang dimaksudkan ketika mereka menerima makanan mana dari surga waktu perjalanan mereka ke di padang gurun. Ini kita akan pelajari ketika Kristus memberi makan eh, ke memakan 5.000 orang ya, atau di padang itu ketika Kristus, orang-orang kelaparan sudah mulai lapar pada waktu sore itu. Ini akan menjadi pelajaran ya, sama seperti pelajaran mereka bangsa Israel di padang gurun. Oke, kita lanjut ya. Ini memberi makan 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal 6, kita mendapati catatan tentang penyediaan makanan secara ajaib bagi banyak orang di padang gurun.
Ada kira-kira 5.000 orang laki-laki, di samping perempuan dan anak-anak. Dan jumlah makanan yang ada dalam kelompok itu adalah 5 roti jelai atau roti barley ya, dan 2 ikan. Jadi ini kejadian ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi 5.000 orang ini adalah 5.000 laki-laki saja ya. Perempuan itu dan anak-anak belum terhitung. Jadi kalau kita apa namanya? Kita mungkin kalau laki-laki dengan perempuan sama banyak, biasanya perempuan lebih banyak dari laki-laki ya. Kalau kita hitung sama banyak, mungkin ada 10.000 tambah anak-anak, mungkin seperempat dari jumlah orang dewasa, mungkin sekitar 12.500 ya, atau 13.000 lah. Itu jumlah mereka di sana ya. Ini di atas 10.000 ya, kalau kita bisa perkirakan jumlah mereka di atas 10.000. Bukan cuma 5.000 ya, bukan cuma 5.000 orang. Terus dibilang, salah satu murid berkata bahwa roti 200 sen tidak akan cukup bagi setiap orang untuk makan sedikit pun. Penny mereka atau uang mereka kita diberitahu adalah sebuah koin sebuah koin yang setara dengan sekitar 8,5 penny. Sehingga 200 penny akan menjadi lebih dari 7 pound. Ia akan membeli ia akan membeli lebih banyak daripada jumlah yang sama sekarang. Jadi saya coba search di internet, memang betul ya. Jadi saya coba search 200 apa namanya di Google, saya coba search 200 penny atau 200 sen itu sama dengan di 7 pounds ya. Ini pound sterling ya, kalau di itu di Google saya search 7 pound sterling atau sekitar 8 dolaran, sekitar ya 8 dolar lebih ya, 8 dolar lebih. Jadi waktu itu mereka kumpul sekitar seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang 8 dolar ya, kalau di Indonesia mungkin sekitar 120.000 atau 130.000. Jadi kalau misalnya itu dibelikan roti untuk sekarang ini, ya mungkin nggak sampai ratusan ya. Tapi dia bilang ya, namun uang sebanyak itu pun hanya akan membeli makanan yang sangat sedikit. Jadi kalau misalnya ya, akan membeli lebih banyak daripada jumlah yang sama sekarang. Jadi mungkin kalau di zaman dulu bisa lebih banyak ya. Kalau misalnya sekarang 100 biji, mungkin di zaman dulu dengan uang sebanyak itu, mungkin bisa untuk beli 1.000 roti ya. Tetapi uang yang sebanyak itu pun nggak bisa untuk membeli makanan untuk orang yang banyak itu ya. Mungkin mereka bisa hanya beli 1.000 roti misalnya. Tapi orang-orang di situ ada lebih dari 10.000. Nggak cukup uang itu ya. Tidak cukup untuk membeli roti itu. Untuk memberi mereka makan. Terus dibilang, tidak heran jika Petrus berkata tentang 5 roti dan ikan yang sangat sedikit itu. Apakah artinya 5 roti dan ikan itu di antara begitu banyak orang? Jadi sekarang yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Terus Petrus bilang, bagaimana ini? Ini cuma 5 roti, sedangkan orang itu ada 10.000 lebih ya. Ada 5.000 laki-laki yang terhitung. Bagaimana ini nggak ada artinya ya. Terus lanjut, dibilang. Namun demikian, Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Ia mengambil roti itu, mengecap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, yang kemudian membagikannya kepada orang banyak. Hal yang sama juga dilakukan terhadap ikan-ikan itu. Hasilnya adalah dari jumlah yang tidak seberapa, yang biasanya tidak akan membuat mereka kenyang, yang harusnya tidak membuat mereka kenyang, mereka semua kenyang. Dan masih ada 12 bakul penuh dengan potongan-potongan yang tersisa. Terus dibilang sini ya, ini luar biasa. Ada lebih banyak makanan setelah mereka selesai makan daripada saat mereka mulai makan. Aduh, luar biasa. Saat mereka mau mulai makan, ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kita tahu ketika selesai makan, ada apa? 12 bakul. Itu satu bakul itu sudah banyak roti dan ikan ya. Apalagi ini ada 12 bakul yang tersisa ya. Jadi ada banyak makanan yang tersisa, atau makanan yang ada lebih banyak makanan yang setelah mereka makan daripada mereka mulai makan. Ini di luar akal sehat manusia ya. Harusnya di mana-mana
sebelum makan itu makanannya harus lebih banyak daripada selesai makan ya. Jadi kalau misalnya sebelum makan itu ada 10, selesai makan mungkin tersisa 2. Ini sebelum makan ada 2, selesai makan ada 12. Ini luar biasa ya. Dan ini dari mana itu ya? Itu kita kita akan lihat ya. Kita lanjut ya. Sumber roti itu, ini subjudulnya. Sebelum saudara-saudara tambahkan, kita akan baca dulu subjudul ini, sumber roti itu. Dari manakah roti itu berasal? Hanya ada satu jawaban yang mungkin, yaitu roti itu berasal dari Tuhan sendiri. Kehidupan ilahi yang ada di dalam Dia, yang merupakan sumber segala kehidupan, membuat roti itu berlipat ganda, sama seperti gandum yang menjadi bahan dasar roti itu. Jadi ini apa namanya? Eh, Kehidupan ilahi yang ada dalam Yesus ini merupakan sumber segala kehidupan. Membuat roti itu apa? Berlipat ganda. Sama seperti gandum yang menjadi bahan dasar roti itu. Jadi, kalau gandum, saudara-saudara, kita tanam satu gandum, dia punya biji gandum, dia akan menghasilkan apa? Banyak gandum ketika kita panen, banyak gandum. Ini sama halnya dengan roti ini ya. Ketika cuma 5 roti, sama halnya dengan ketika kalau kita tanam gandum, dia akan jadi banyak karena ada sumber kehidupan ada dalam situ. Begitulah yang terjadi waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu ya. Dari 5 roti itu menjadi sangat banyak roti. Seperti gandum yang apa? Menghasilkan berlipat-lipat apa? Berlipat-lipat dia punya hasil kalau kita tanam. Terus dibilang begitu. Selanjutnya dibilang, oleh karena itu orang sendiri oleh karena itu orang banyak itu makan dari Kristus sendiri. Hidupnya sendirilah yang menjadi makanan bagi tubuh mereka pada hari itu. Mujizat ini, mujizat ini dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan fisik mereka, tetapi juga dirancang untuk mengajarkan kepada mereka pelajaran rohani yang sangat berharga yang akan disampaikan oleh Yesus keesokan harinya. Jadi ini ada dia punya lanjutan ya. Jadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang pada hari itu, dia punya besoknya ada pelajaran yang Yesus akan berikan kepada orang-orang itu. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat ya dibaca di Yohanes 6, pada hari itu banyak sekali apa? Mujizat yang Tuhan lakukan. Pada siang dia memberikan makan 5.000 orang, malamnya dia berjalan di atas air dan banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan berikan pada waktu itu ya. Dan ini sama halnya dengan mana yang bangsa Israel makan di padang gurun yang berasal dari surga. Ini juga roti yang waktu orang-orang makan ketika dia memberi makan 5.000 orang, roti itu juga berasal dari apa? Berasal dari surga dan sumbernya adalah dari Kristus sendiri ya. Dia adalah sumber kehidupan. Dan ini kita akan bahas tentang roti hidup ya. Tapi sampai di sini ini dia punya literal tentang bagaimana dia memberi makan secara fisik atau secara literal kepada orang-orang waktu itu. Oke, ini sebelum kita lanjut saudara-saudara, ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjut tentang pemberian mana ya? Pemberian ya mana dan pemberian 5.000 eh, pemberian kepada 5.000 orang ya, roti dan ikan waktu itu. Oke, mungkin belum ada. Tapi sebelum kita lanjut ya saudara-saudara, sebelum kita lanjut. Jadi kalau kita lihat di bangsa Israel ketika Tuhan akan memberikan makanan ini, selalu atau sebelum Tuhan memberikan sebuah mujizat atau apa yang dia akan berikan kepada bangsa Israel, sebelum itu pasti ada persungutan saudara-saudara. Jadi sebelum ketika sebelum air dari pahit menjadi manis, ada persungutan. Sebelum mana turun dari surga, ada persungutan. Apakah kalau misalnya, ini pertanyaannya, saudara-saudara bisa jawab, atau sebelum dia kasih roti ini ya, ini ada
ketidakpercayaan di sini oleh murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka mau kasih makan ini 5.000 orang laki-laki ini ya, belum terhitung wanita dan anak-anak. Sebelum sebelum mujizat-mujizat ini diberikan, ini pasti ada persungutan atau ada suatu ketidakpercayaan di situ. Dan yang jadi pertanyaan ya, apakah kalau misalnya tidak ada persungutan, tidak akan ada hal-hal seperti ini? Jadi ini kalau apa namanya, Tuhan tidak akan memberikan hal-hal ini kalau tidak ada persungutan. Kira-kira ini bubble study ya, saudara-saudara, saudara bisa apa namanya, bisa berpartisipasi. Jadi ini hal-hal ini selalu diawali dengan persungutan. Apa kalau tidak ada persungutan, hal-hal ini tidak akan terjadi? Mungkin ada yang bisa jawab atau Kalau Li bisa dengar ya bisa. Ya, silakan. persungutan mengenai makanan atau apa, Li? Ya, setiap makanan, minuman, jadi hal-hal yang terjadi di Oh, Israel awalnya kan seperti itu, ada keraguan baru Tuhan kasih. Keraguan Tuhan kasih. Kalau misalnya nggak ada seperti itu, apa Tuhan nggak mau kasih? ya ada sebut pascal. Jadi kalau kita semua mengerti akan karakter Tuhan, dia bilang sedangkan burung pipit yang tidak menabur, Tuhan menyediakan makanan mereka seperti itu. Jadi kalau kita mengerti akan karakter Tuhan, sebenarnya nggak perlu ada persungutan ya baru Tuhan mau kasih seperti itu. Jadi kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir. Terus mereka keluar dari tanah Mesir, apakah dengan kita tahu akan karakter Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan mereka makan? Apakah harus ada persungutan baru mereka Tuhan berikan makanan? Tidak seperti itu ya. Iya. Karena Tuhan sebelum pun mereka meminta makanan pun walaupun tidak bersungut ya. Contoh let's say mereka tidak bersungut. Mereka minta sama Tuhan. Sebelum itu pun Tuhan sudah tahu kebutuhan mereka. Tuhan akan provide gitu. Jadi istilahnya kita minta sama Tuhan bukan dengan persungutan baru Tuhan makasih, tidak teman-teman. Sebelum kita pun minta sama Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah tahu kita punya kebutuhan. Kita bisa minta sama Tuhan, tapi bukan dengan persungutan, tapi dengan iman ya, bahwa waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang pimpin sama mereka keluar dari lautan merah. Sekarang kita tahu, wah ini sudah habis makanan. Sedangkan kita keluar dari Mesir, Tuhan membelah lautan merah, masa makanan Tuhan nggak mau kasih, seperti itu ya. Iya. Dan itu akan menjadi pelajaran untuk kita bahwa tidak perlu persungutan, Tuhan sudah tahu, Tuhan akan provide gitu loh. Tapi istilahnya kalau kita pikir harus dengan persungutan Tuhan kasih, bukan seperti itu. Sebenarnya Tuhan mau kasih gitu. Tuhan juga tidak akan membiarkan mereka mati kelaparan atau mati kehausan. Itu makanan dan minuman Tuhan sudah tahu itu kebutuhan kita seperti itu. Jadi ya mungkin ya itu kita aplikasi ya dalam orang kehidupan sehari-hari bahwa kita juga akan diuji dengan kita punya kebutuhan secara fisik begitu. Tapi apakah kita harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Tidak ya, kita Ya. bisa meminta sama Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa selama kita punya perjalanan hidup, apakah saya pernah duduk-duduk di pinggir jalan minta-minta makanan sama orang? Enggak kan, Tuhan selalu menyediakan makanan kita minta sama Tuhan, Tuhan tetap menyediakan, dan kita juga tidak perlu bersungut karena kita tahu sebelum kita minta pun Tuhan tahu saya punya kebutuhan dan dia akan provide kebutuhan kita seperti itu. Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, mungkin ada jawaban lain lagi. Ya, silakan. Boleh, Li? Ya, silakan. Tambahan. Oke, kita tahu pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran yang tidak populer seperti pekabaran yang lain. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah roti hidup itu sendiri, adalah firman Tuhan. Dan kita tahu ini pekabaran adalah pekabaran yang diberikan dari surga.
seperti mana yang Hmm. Tuhan berikan pada bangsa Israel. Mungkin kadang-kadang kita bersungut, Tuhan, kenapa pekabaran ini kurang sekali yang menjadi peminat dengan pekabaran ini? Cuma sedikit. Dan kadang-kadang kita tidak puas seperti itu. Kadang-kadang kita bersungut seperti itu juga. Iya, iya. Seperti bangsa Israel kadang-kadang menginginkan makanan yang di Mesir sana yang mewah, megah, yang luar biasa. Tapi kita tahu seperti radio bilang, Tuhan tahu. Oh, halo, Nang, putus. Eh, ke oh, sorry. Ya. Bukan telepon. Oke, itu aja, Li. Sorry, Tadi ada nomor tadi telepon. nggak sempat mute, nggak terus dapat dengar, Nang. Ada yang buat telepon. Sorry, Oh, ada oke, oke. terputus. Oh, iya, iya. Ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan roti hidup adalah roti yang hidup. Kadang-kadang kita pikir, duh, kapan ini akan tersebar ke banyak orang dan Iya, semua iya. orang akan dipuaskan. Ya, jadi serahkan saja semua pada Tuhan. Tuhan tahu timing yang terbaik. Jangan khawatir, hanya dengan iman saja semua pasti akan berjalan dengan baik. Itu aja, Li. Oke. Iya, terima kasih. Iya, ini dari eh, Pastor Christian juga dibilang pasti diberikan makanan karena Tuhan tahu kebutuhan mereka. Iya, betul ya. Ini kalau kita baca di sebelumnya ini Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. Jadi Tuhan sudah pimpin mereka keluar dari Mesir, tentu untuk kehidupan mereka Tuhan bertanggung jawab. Ini kita baca lagi ya, yang waktu lalu kita sudah baca, dibilang, jika saja mereka mau mendengarkan suaranya dan percaya kepadanya, maka tidak akan ada kesulitan dalam hal kebenaran mereka. Jika mereka mau percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri mereka sendiri, Dia akan bertanggung jawab atas kebenaran dan kehidupan mereka. Kebenaran dan kehidupan mereka. Kehidupan ini termasuk makanan ya. Terus dibilang, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, akan dipenuh, akan dikenyangkan ya. Ini ini sama seperti dibilang tadi ya, nggak perlu kita bersungut-sungut dulu seperti yang terjadi ini ya. Kenapa ini kayaknya sepertinya bangsa Israel harus bersungut terus, ada masalah dulu, baru kayaknya baru ada mujizat yang Tuhan kasih. Ini selalu seperti itu. Ada masalah baru Tuhan kasih mujizat. Apakah harus begitu baru Tuhan kasih mujizat? Ternyata tidak perlu seperti itu, saudara-saudara. Tanpa kita bersungut pun, Tuhan akan memberikan berkat yang Dia berikan. Bahkan akan lebih dari itu ya, saudara-saudara. Makanya Dia bilang, bangsa Israel, buka mulutmu lebar-lebar, Tuhan akan kenyangkan kamu. Nggak perlu bersungut-sungut ya. Dan dibilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus ya. Ia pasti akan puaskan. Kalau kita lapar, tidak perlu bersungut, kita akan dipuaskan. Terus terus sama seperti Brandon bilang tadi ya, ini kayak kita bersungut, mengeluh, aduh ini kayaknya pelajaran ini kurang peminat ya. Kita nggak, kita harus sama seperti bangsa Israel ya. Nah, ini menjadi kekuatan juga bagi kita bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, walaupun kelihatannya seperti itu, kita harus bersuka cita karena ini pasti akan apa? Pelajaran ini akan tersebar ke seluruh dunia ya, dan ini pasti dan harus tersebar ke seluruh dunia sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita tahu ini pelajaran yang berharga yang akan membuat kecurahan Roh Kudus, dan ini kecurahan Roh Kudus itu suatu hal yang pasti akan terjadi, dan ini pasti juga akan apa? Kita tahu akan tersebar atau akan tersebar di mana-mana ya. Jadi tidak perlu khawatir akan eh, tentang pekabaran Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang akan melakukannya ya, saudara-saudara. Oke, tadi mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Ya, Ya, silakan, baik. silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sahabat untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman, apakah Tuhan bereaksi dengan hal-hal negatif dari manusia? Saya kira tidak ya. Jadi, kata-kata Yesus itu sangat jelas. Kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik,
apalagi Bapamu yang di surga. Ya, itu jauh lebih tahu. Dan teman-teman, kalau bicara persungutan, apakah Tuhan bereaksi dengan persungutan? Ya, itu sama sekali tidak ya teman-teman. Persungutan manusia itu tidak menggerakkan Tuhan sama sekali. Justru persungutan itu yang menutup banyak berkat dari Tuhan. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak hal ya, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Dan itu tidak terlihat karena persungutan. Ya, persungutanlah yang menutup. Karena berkat Tuhan bukan cuma makanan, teman-teman. Ada banyak sekali berkat yang Tuhan mau curahkan kepada bangsa Israel ya. Tetapi karena persungutan, mereka tidak melihatnya. Dan mereka hanya melihat semata-mata berkat itu adalah makanan gitu. Yang padahal bagi Tuhan, itu terlalu mudah bagi Tuhan untuk diberikan. Jadi teman-teman, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, itu bukanlah apa ya, bukanlah Tuhan yang mati dan kayu gitu. Tetapi kita telah memilih satu Tuhan yang istilahnya sangat berkuasa gitu. Betul-betul Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa Dia yang menciptakan kita, ya kita harus percaya bahwa Dia juga yang menjamin dengan apa ya, dengan tepat. Dan untuk apa Tuhan mau coba-coba manusia? Dia juga tahu kok manusia itu lemah dan jatuh. Jadi teman-teman, persungutan itu hanyalah menutup mata kita untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang lain. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing. Puji Tuhan luar biasa ya. Betul ya. Jadi persungutan itu bukan karena itu Tuhan, bukan karena persungutan baru Tuhan berespons atau bereaksi terhadap itu ya, baru Dia membuat mujizat. Tidak seperti itu ya. Tapi justru dengan persungutan itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya kepada kuasa Tuhan ya. Ini persungutan yang sering terjadi di bangsa Israel, dan kita sekarang ini menunjukkan apa? Kita punya iman, ketidakpercayaan kepada Tuhan seperti itu. Dan kalaupun kita tidak bersungut, pasti itu tuh akan Tuhan berikan, dan kita akan merasakan berkat yang lebih besar ya daripada yang kalau kita bersungut kepada Tuhan. Dan apa ya, kita lihat ya ini eh, persungutan-persungutan yang terjadi ini, Tuhan selalu menunjukkan dengan walaupun kita bersungut, Tuhan kasih apa yang kita butuhkan ya. Apalagi kalau kita tidak bersungut. Ini luar biasa ya, bagaimana sedangkan kita seperti itu kurang iman, Tuhan masih mengasihi kita, apalagi kalau kita memiliki iman. Aduh, luar biasa Tuhan. Dia akan memberikan lebih lagi daripada itu ya, saudara-saudara. Makanya ini banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, atau ya, kuasa Tuhan yang Tuhan berikan, pertunjukan kepada bangsa Israel, supaya mau kasih lihat kepada bangsa Israel bahwa Dia ini berkuasa. Ini untuk mengubah air dari pahit menjadi manis bukan hal yang susah ya. Ini cuman lempar kayu itu langsung menjadi manis. Untuk memberikan roti bagi mereka bukan hal yang susah. Dia langsung buka langit, turun itu roti. Ini luar biasa ya, menunjukkan kuasa Tuhan itu. Dan bagaimana kalau mereka menurutkan perintah Tuhan, mereka itu tidak akan kelaparan, saudara-saudara. Jadi bagaimana dia juga dia menunjukkan ketika hari Sabat, dia mampu untuk membuat roti itu tidak busuk. Roti itu dia yang kasih, untuk membuat busuk pun, tidak membuat busuk pun pada hari Sabat, dia kuasanya sendiri yang dia tunjukkan ya. Ini dia selalu menunjukkan dia punya kuasa, terutama apa? Pada hari Sabat ya. Dan makanya hari Sabat juga dia tunjukkan dalam penciptaan, bagaimana hari Sabat itu menjadi apa? Menjadi peringatan akan dia punya penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Kuasanya sangat besar ketika dia menjadikan langit dan bumi, hanya dengan berfirman itu bisa semuanya terjadi. Matahari ada, pohon-pohon ada, cuma dengan firman. Ini menunjukkan bahwa kuasanya sangat besar, dan kuasa yang sama, yang besar itu, yang sangat luar biasa, akan memenuhi kebutuhan kita. Apapun itu, saudara-saudara. Apapun permasalahan kita,
akan dikuatkan, akan dipenuhi karena Tuhan itu berkuasa. Jadi pelajaran ini di awal di chapter pertama kita tentang iman, tentang apa namanya, tentang Injil ya, tentang kuasa Tuhan. Ini semuanya hanya dengan mempercayai kuasa Tuhan. Bagaimana juga kita akan menghadapi krisis ke depan hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak percaya, hanya tahu tapi tidak percaya akan kuasa Tuhan itu, kita akan mengalami suatu masalah ya. Kalau seperti bangsa Israel karena tidak percaya, mereka binasa di padang gurun. Begitu juga kalau kita tidak percaya, kuasa itu tidak akan menjadi bagian kita dan kita juga akan binasa ya saudara-saudara. Oke, masih ada sebelum kita lanjut? Kita lanjut ya di subjudul berikut. Ini lanjutan ya dari cerita tadi. Ini subjudulnya menghabiskan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Jadi ini setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dan keesokan harinya ini yang terjadi ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus keesokan harinya, ia menegur mereka karena lebih mementingkan roti dan ikan daripada makanan yang lebih baik yang ia sediakan bagi mereka. Jadi kalau kita baca di Yohanes 6 ini ceritanya saudara-saudara, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus langsung menghilang, langsung menyendiri sendiri ya. Karena ketika membuat mujizat ini banyak orang yang ingin menjadikan dia sebagai raja. Dan dia tidak mau hal itu seperti itu ya. Seperti kita tahu. Dan dia menyendiri. Pada malam itu dia menyendiri. Tanpa murid-muridnya ya. Jadi dia mengasingkan dirinya. Dan keesokan harinya ini orang-orang karena ketika Yesus kasih makan 5.000 orang, orang-orang cari terus. Cari Yesus terus ya. Terus kita lanjut ya. Ia berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ia akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi ini sebelum ayat ini Yesus bilang ya kepada orang-orang itu, kalian cari saya bukan karena melihat tanda-tanda yang ajaib, tapi karena apa? Karena kamu dikenyangkan. Jadi orang-orang cari Yesus karena mereka baru melihat mujizat yang sebelumnya karena mereka makan kenyang. Jadi karena kenyang mereka cari Yesus ya. Ini luar biasa. Ini banyak juga dari kita ya kalau misalnya mau ke suatu acara, tujuan kita bukan untuk dengar firman Tuhan tetapi makanan makanan apa yang kita mau makan di sana ya. Itu sering seperti itu ya. Kadang-kadang saya juga seperti itu ya. Saya bilang begitu karena saya juga pernah alami. Ini mau ke sana ibadah ini atau apa bukan untuk mendengar dia punya firman, tapi makanan apa ini di sana? Ada potluck apa di sana ya? Itu yang terjadi di zaman Yesus terjadi juga zaman sekarang ya. Makanya Yesus tegur mereka, dia bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ia akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, ini yang Tuhan Yesus bilang ya. Terus lanjut. Lalu mereka berkata kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, ini apa yang mereka harus lakukan ya, dia bilang. Untuk supaya dapat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus bilang begini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi ini Tuhan menghendaki pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah apa? Percaya kepada yang diutus Allah. Nah, ini Yesus menyatakan kepada dirinya sendiri ya, itu percaya kepada Yesus ini yang Allah telah utus. Itulah pekerjaan yang Allah kehendaki. Terus kita lanjut ya. Kemudian meskipun mereka telah melihat dan mengalami segala sesuatu yang telah mereka lihat dan alami, mereka meminta suatu tanda kepadanya. Kata mereka, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Jadi orang-orang itu
bertanya untuk apa? Apa yang Tuhan Allah kehendaki? Tuhan, terus Yesus bilang, percaya kepada yang Allah utus, yaitu Dia. Terus mereka tanya, tanda apa yang kamu perbuat supaya kami dapat lihat dan percaya ya? Ini dia punya bahasanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan supaya mereka dapat percaya? Padahal saudara-saudara, waktu kemarinnya Tuhan baru berikan mereka makan 5.000 roti, 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti. Tapi mereka besoknya masih mau tanya apa, tanda apa lagi ya? Kemudian lanjut dia bilang, dan kemudian mereka merujuk kepada pemberian mana dan berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mengalami mujizat yang sama yang diulangi bagi mereka. Jadi ini mereka ingin minta tanda, sama seperti bangsa Israel ada tanda ketika Tuhan di zaman Musa, ketika Tuhan memberikan mereka mana ya, roti dari surga. Mereka mau juga mungkin tanda seperti itu, gimana roti turun dari langit. Mereka tidak menyadari bahwa kemarin itu ketika Tuhan memberi mereka makan roti sampai kenyang, itu rotinya dari mana? Itu dari surga ya. Sama seperti mana waktu zaman Israel, waktu itu juga ketika dia berikan roti yang banyak itu berasal dari surga. Mereka tidak menyadari akan hal itu ya. Mereka tidak menyadari akan hal itu. Bahwa itu berasal dari apa? Sumber yang sama. Mana itu berasal dari surga? Roti yang kemarin mereka makan adalah roti yang berasal dari surga. Tentang kuasa Tuhan. Dan apa? Karena mereka tidak percaya, ini apa? Mereka masih bertanya tentang hal itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Sister Wasti, dari temannya. Dia bilang, ada pertanyaan titip pendatang yang sudah mulai ragu-ragu. Katanya kalau Tuhan itu tahu orang itu lemah dan akan jatuh apabila diberikan ujian, kenapa Tuhan menempatkan ujian buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Ini baik sekali, ini dia punya pertanyaan. Dia bilang kalau Tuhan tahu kita akan jatuh, kalau kita itu lemah dan akan jatuh ketika diberikan ujian, kenapa Tuhan masih berikan ujian ya? Contoh di apa namanya? Di Taman Eden. Tuhan tahu ini Adam dan Hawa akan jatuh. Kenapa dia masih taruh itu buah pohon baik dan pengetahuan baik dan jahat di situ? Oke, mungkin ini dari Pastor Christian ya, dia jawab di sini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini jawaban yang baik ya dari Pastor Christian, di mana ketika kita diberikan ujian, ketika kita tahan uji, apa namanya di sini, ada akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Oke, jadi di setiap, Balik. ya silakan jawab, Pak. Oh, go ahead dulu nih, Bang. Ya nggak apa. Ya, jadi seperti yang Pastor Christian bilang tadi ya, jadi kalau setiap ada ujian, setelah ujian itu ada dia punya upah ya. Upah seperti itu. Ya, silakan nih, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau balik-balik ya dari Adam dan Hawa, kalau kita nggak tahan uji, kenapa Tuhan kasih ujian? Nah sekarang kita balik lagi ke Lucifer gitu. Kalau Lucifer nggak tahan uji, nah kenapa Tuhan harus ciptakan Lucifer seperti itu ya? Ya. Maksudnya ini kalau mau dari asalnya kan bukan Adam dan Hawa, asalnya itu dari Lucifer di surga gitu. Sebenarnya Lucifer tidak ada ujian yang diberikan kepada dia, tapi kalau kita lihat dari karakter Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang kalau mau jawab pertanyaan, sebenarnya kita lihat dari karakter Tuhan sendiri ya, secara yang kita belajar itu Tuhan itu gimana. Jadi first of all, waktu Tuhan menciptakan
malaikat atau kita juga manusia itu bukan seperti robot yang diprogram gitu. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, Adam dan Hawa, manusia atau malaikat, itu ada freedom of choice, ada kebebasan memilih. Dan Tuhan sudah tahu from the end to the beginning. Dia tahu apa yang akan terjadi. Nah, kenapa dia harus, kalau Tuhan tahu, Tuhan itu maha tahu, dia tahu manusia akan jatuh. Kenapa dia harus ciptakan kita juga anyway? Kenapa dia harus ciptakan bumi kita? Kan bumi-bumi yang lain juga ada, kalau dia sudah tahu jatuh, kenapa gitu ya? Itu kan kita harus kembali lagi ke dasarnya itu, kenapa gitu. Nah, sekarang untuk pertanyaan itu, saya sendiri nggak bisa jawab kenapa itu terjadi. Itu harus kita jawab waktu kita ketemu Tuhan. Karena di Alkitab pun saya sendiri ya, mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya, saya sendiri belum lihat apa jawabannya itu. Tapi kalau kita lihat karakter Tuhan itu sendiri, ya itulah Tuhan kita. Dia menciptakan kita dengan resiko ya. Kalau malu manusia pun jatuh dalam dosa, itu plan rencana keselamatan, plan of salvation itu sudah ada from the beginning. Makanya pun kalau kita baca the Lamb of God atau anak domba itu sudah slain from the foundation of the world, dari penciptaan gitu. Jadi istilahnya kalaupun kita jatuh, sudah ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita seperti itu. Jadi Tuhan itu bukan mau setup kita atau saya mau ciptakan manusia. Saya tahu dia pasti akan jatuh, tapi saya akan ciptakan juga anyway. Tidak seperti itu, teman-teman. Istilahnya Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Dunia-dunia yang lain yang sudah jatuh, dia tahu bahwa dia tahu bahwa istilahnya dunia yang lain itu tidak jatuh. Dunia kita itu jatuh. Nah, kenapa Tuhan masih mau menciptakan kita? Nah, itulah pertanyaan yang kita tidak bisa, saya sendiri ya, nggak bisa jawab. Mungkin teman-teman lain ada jawabannya, tapi secara garis besar yang kita tahu bahwa di saat Tuhan menciptakan manusia maupun malaikat-malaikat, itu selalu ada power of choice. Kita diciptakan bukan seperti robot yang nggak istilahnya sudah diprogram, saya akan mencintai Tuhan Yesus, no matter what. Enggak, kita ada pilihan untuk kita bisa memilih sesuatu yang lain seperti itu. Dan apakah kuasa Tuhan tidak cukup kuat untuk menahan kita jatuh? Kita tahu teman-teman, Adam dan Hawa itu, mereka waktu makan buah pengetahuan itu, mereka itu belum jatuh dalam dosa. Istilahnya mereka belum tahu mana yang baik, mana yang jahat. Mereka itu hanya tahu ada kebaikan gitu loh. Hanya tahu yang baik. Mereka tidak tahu ada yang jahat dan mereka hanya tahu yang baik. Tapi kenapa mereka masih memilih? Ya itulah kuasa memilih yang Tuhan berikan. Dan mereka itu, supaya teman-teman, bukan di saat kita sudah jatuh dalam dosa, sudah punya banyak kelemahan dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi kita tahu kuasa Tuhan itu sangat powerful. Kenapa? Karena kita pun ya yang sudah berakhir, udah ada di ujung dunia nih, sudah jemaat yang paling bobrok, sudah kondisi Laodikia. Tapi kita tahu satu kali kelak di Alkitab ya dibilang akan ada 144.000 yang tidak ada cacat celah, tidak ada dosa di mulutnya. Mereka akan menurut hukum. Mereka memilih imannya Yesus. Kenapa bisa? Apakah? Jadi kita bisa lihat bahwa inilah kuasa Tuhan, sangat powerful gitu. Jadi Tuhan pun menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan memberikan kuasa memilih, kuasa untuk tidak jatuh juga gitu loh. Tapi akhirnya mereka juga memilih untuk tidak menurut Tuhan. Jadi mungkin jadi yang tadi Pastor Christian juga kasih ayatnya, ya betul, pohon pengetahuan baik yang jahat itu adalah menjadi ujian penurutan. Kalau mereka menurut, mereka akan hidup selama-lamanya. Tapi di saat mereka melanggar, mereka itu adalah ujian. Tetapi dalam penciptaan itu pun tetap kuasa Tuhan menciptakan manusia, kuasa Tuhan itu ada dalam diri kita untuk menurut, tapi manusia memilih untuk tidak menurut. Oke, anyway, itu jawaban dari kita. Ya, terima kasih. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya. Dia bukan supaya dia menaruh pohon pengetahuan dan baik yang jahat itu supaya manusia jatuh ya, atau
dia taruh itu supaya manusia jatuh, atau ini kayak mau menjebak mereka ya. Ini kalau kita baca ya, kalau nggak salah di eh, Step to Christ atau kebahagiaan sejati itu, kalau nggak salah, kita agak lupa ya. Jadi ketika manusia itu berdosa, itu mereka kan sama dibilang tadi ya, mereka itu belum penuh mengenal dosa. Pikiran mereka sama dengan pikiran Allah. Jadi sama dengan seperti kita ya, kalau sekarang berdosa itu gampang sekali, mereka waktu itu untuk berbuat kebaikan gampang sekali. Justru untuk berbuat jahat nggak pernah, susah sekali. Sama dengan kalau sekarang kita untuk berbuat baik itu susah sekali. eh, Berbuat baik yang sesungguhnya ya, saudara-saudara, bukan seperti kita manusia yang berbuat baik, yang manusia sekarang ya. Ini ketika mereka berdosa itu kayak seperti katanya mereka itu mendobrak pintu ya. Ini kayak pintu ditutup dan mereka dobrak supaya mau berdosa itu ya. Ini karena mereka sebelumnya itu apa namanya ya, suci ya. Mereka pikiran mereka suci, nggak ada pikiran untuk mau berdosa. Dan ketika mau berdosa itu kayak mendobrak itu ya. Ketika mereka digoda oleh iblis atau oleh ular itu, kayak mendobrak untuk berdosa, kayak dipaksakan untuk berbuat dosa ya, seperti itu. Dan ini bukan kehendak Tuhan supaya apa? Kita jatuh ya. Dan ini Tuhan izinkan ya sama. Boleh Li, tambahan? Ya, oke. Silakan, silakan. Ya, silakan. Oke, jadi sebenarnya tujuan dari ujian, ya, jadi sebenarnya tujuan dari ujian pencobaan yang Tuhan berikan bagi manusia adalah agar pertama manusia tidak bergantung pada dirinya sendiri. Ya, ya. Sebelum Adam Hawa jatuh dalam pencobaan, Tuhan sudah berikan amaran, sudah kasih pelajaran, malaikat selalu hadir untuk memberikan amaran dan teguran-teguran. Oh, sorry. Kedengaran, Li? Ya, ada. Ya. Halo? Ya, ada. Bisa. Oke. Iya. Jadi, tapi apa yang terjadi waktu mereka jatuh? Tuhan tidak membiarkan Hawa dan Adam begitu saja, tapi Tuhan memberikan solusi keselamatan dengan darah domba, anak domba Allah. Jadi Hawa dan Adam sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Keselamatan hanya dari Yesus saja. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang Tuhan berikan seperti ini, pendeta Christian juga bilang, seperti Ayub. Dia bilang, ujilah aku akan timbul seperti emas. Apa yang Tuhan, terpujilah Tuhan kalau Tuhan, apa itu dia kata-kata dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub nak bergantung pada hartanya. Ayub bergantung pada Tuhan. Kalau Ayub bergantung pada hartanya, Ayub akan jatuh. Jadi Ayub, dia punya kepercayaan bukan pada harta atau ujian. Dia punya pegangan hidup adalah Tuhan itu sendiri. Jadi itulah maksud Tuhan untuk memberikan ujian-ujian bagi saya ya. Mungkin yang teman-teman yang lain punya pendapat yang lain, adalah agar kita tidak bergantung pada diri sendiri, tapi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan semua ujian-ujian yang Tuhan berikan bagi kita adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kecelakaan kita, seperti Lali bilang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan keselamatan. Jadi malah kita harus bersyukur dengan ujian-ujian yang Tuhan berikan. Dan kita tahu kalau di sekolah mungkin guru memberikan jawaban kalau murid-murid lagi ujian. Jawaban itu diberikan sebelum ujian kan. Tapi waktu menghadapi ujian, ya setelah ujian baru ada koreksi lagi kan. Jadi seperti itu. Jadi semua untuk kebaikan murid agar mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi salah satu tujuan juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa, kepada seluruh dunia yang lain, bahwa ada kebebasan untuk memilih ya, kebebasan untuk memilih. Tuhan izinkan itu semua terjadi, atau apa namanya? Dia pun tahu bahwa manusia jatuh dan sudah ada dia punya rencana keselamatan setelah itu. Ini menunjukkan kuasanya yang begitu besar. Kalaupun manusia memilih seperti itu, walaupun di settingnya bukan untuk berdosa ya,
Dia setting bukan supaya manusia berdosa dan dia mau mati, tidak seperti itu. Dia punya tujuannya bukan seperti itu ya. Dan tujuan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ditaruh adalah untuk melihat, membuktikan bahwa Tuhan memberikan manusia apa? Kuasa untuk memilih. Kuasa untuk memilih. Dan seperti yang eh, Pastor Christian kasih tadi ya tentang ayat-ayat tadi, ini juga ada di apa namanya? Buku pelajaran dari A.T. Jones tentang pembenaran oleh iman, pelajaran malaikat ketiga, dan dibilang hal yang dibutuhkan oleh jemaat Laodikia adalah apa? Emas kan, minyak, pelumas dan emas. Dan emas ini eh, apa namanya? Emas ini adalah pencobaan-pencobaan. Dan dibilang ya, ini emas ini yang akan memurnikan apa? Emas atau pencobaan adalah yang dibutuhkan Laodikia yang akan memurnikan orang-orang Laodikia yang akan dimuntahkan kan saudara-saudara. Kita tahu kita hidup di zaman Laodikia di mana kita ini suam-suam kuku. Dan salah satu obatnya adalah emas. Emas ya. Dari beberapa dibilang pakaian putih dan apa yang dibilang? Iya, pakaian putih dan minyak ya. Salah satunya emas. Dan emas ini adalah pencobaan atau ujian ya. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Dan dibilang, kalau ini pencobaan ini adalah sesuatu yang membawa kita kepada kesucian, atau ini adalah yang membawa kita eh, kepada kesempurnaan ya, untuk ini yang akan membawa kita kepada keselamatan, berarti ini emas ini adalah teman kita, atau ujian kita, ujian adalah teman kita. Kalau ini akan membawa kita untuk memiliki keselamatan, ini adalah teman katanya. Jadi kan kata ini ini yang menurut apa yang A.T. Jones bilang ya. Jadi kalau ujian ini adalah teman, jangan menganggap dia orang asing katanya. Jadi kalau ketika dia datang, kita harus bilang, "Hai hai teman, selamat datang. Saya sudah tunggu kamu untuk datang." Aduh ini luar biasa. Saya sudah tunggu kamu dan oke, perlakukan dia sebagai teman. Jadi ujian ini kita harus perlakukan katanya dia seperti teman kita. Jadi bukan musuh kita atau orang asing yang kalau orang asing kita, aduh apa ini? Jadi kita nggak mau terima dia di rumah kita. Jadi ini jadikan dia sebagai teman karena dia yang akan membawa kita kepada kesucian ya atau kemurnian. Jadi ini Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi untuk membawa kita menjadi apa? Lebih murni ya. Sama seperti ayat-ayat yang sudah di-share oleh Pastor Christian ya. Ini luar biasa. Kita akan diuji dan nilainya lebih tinggi dari emas yang fana ya. Oke, mungkin ada lain lagi sebelum kita lanjut. Dan ini mungkin ya subjudul terakhir ya untuk sahabat ini. Oke, kita lanjut ya. Subjudulnya Kristus Roti dari Surga. Yesus kemudian mengingatkan mereka bahwa bukan Musa yang memberikan roti di padang gurun, tetapi hanya Allah yang memberikan roti yang benar dari surga. Ia berkata, roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yohanes 6 ayat 33. Jadi dia membandingkan, Yesus membandingkan ketika dia memberikan makan 5.000 orang dan ketika dia memberikan mana ya di padang gurun. Jadi ketika mereka dapat mana di padang gurun, bukan Musa yang kasih itu roti, tetapi Tuhan atau Allah yang berikan roti itu kepada bangsa Israel dari surga. Sama seperti ketika kejadian memberikan makan 5.000 orang itu rotinya dari surga ya, di mana cuma dari 5 roti dan 2 ikan menjadi makanannya menjadi berlimpah-limpah. Itu sumbernya dari mana? Dari surga. Jadi sumber yang sama seperti makanan mana di padang gurun dan roti itu yang diberikan adalah sumber yang sama yang berasal dari surga. Terus kita lanjut. Masih belum mengerti apa yang Yesus maksudkan, mereka meminta agar mereka dapat memiliki roti hidup itu lagi. Ketika dia mengatakan dengan jelas bahwa dia sendirilah roti hidup itu, dengan berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Ini yang Yesus bilang ya. Yesus itu sendiri roti hidup itu ya, saudara-saudara, yang mereka makan. Oke, ya, terima kasih Pastor Christian sudah join. Oke, kita lanjut ya. Terus dia bilang begini. Kemudian Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Siapa percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus bilang, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati." Terus dia bilang, "Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Ini 2 kali dia bilang begini. "Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi ini dia bilang ya, ini kita tahu ya, roti yang turun dari surga yang diberikan, roti yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun adalah roti dari surga. Tetapi ini mereka makan roti itu, tapi sekarang mereka sudah mati, saudara-saudara. Terus ini Yesus bilang, dan di hal yang sama ya, Yesus juga memberikan roti yang sama kepada orang-orang itu ya, 5.000 orang laki-laki itu. Dibilang, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Dibilang, "Jika makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Jadi ini dia punya, dia mau bilang ya, dia punya tubuh ini atau roti ini adalah roti hidup. Jadi kalau makan daging, makan dia punya. Jadi begini ya saudara-saudara, biar tidak bingung. Jadi kita makan roti itu supaya tidak mati. Jadi ketika kita makan roti itu akan menjadi daging kita ya, menjadi bagian kita. Dan ini sama halnya ketika kita makan roti atau makan roti dari surga atau yaitu Kristus. Ketika kita makan roti itu atau makan Kristus, Kristus itu akan menjadi bagian kita. Jadi kalau Kristus yang kita makan itu roti hidup yang dari surga, kita nggak akan mati. Karena Yesus itu tidak berdosa, dan dosa tidak menguasai akan dan apa namanya, maut tidak menguasai orang yang tidak berdosa ya. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi kalau Kristus menjadi bagian kita, kita tidak akan mati atau kita memiliki hidup yang kekal. Karena maut tidak berkuasa atas kita. Itu seperti itu ya. Terus kita lanjut. Sama seperti orang banyak makan roti yang berasal dari Tuhan Yesus dan dikuatkan olehnya, demikian pula mereka jika mereka percaya akan menerima hidup rohani darinya. Hidupnya adalah kebenaran, dan semua orang yang makan darinya dengan iman akan menerima kebenaran. Jadi sekarang bagaimana kita mau makan roti hidup itu? Jadi orang-orang itu sudah makan secara literal, makan roti waktu 5.000 orang itu. Sekarang dia bilang makan roti hidup yang yaitu dia. Sekarang memakan roti itu, bagaimana cara memakan Tuhan Yesus itu? Jadi makan roti itu sama dengan apa? Percaya akan Yesus. Percaya akan memakan Yesus itu atau roti hidup itu adalah bagaimana kita percaya akan Yesus itu, atau bagaimana Yesus itu dengan firman-Nya ya. Bagaimana kita percaya akan firman itu. Itulah cara kita memakan roti hidup, yaitu dengan apa? Percaya. Percaya akan kuasanya. Percaya akan apa yang dia firmankan kepada kita. Itu ya cara makan. Terus dibilang, seperti Israel kuno, mereka makan roti dari surga. Dan seperti mereka yang di zaman Yesus itu, mereka tidak menghargainya sehingga tidak dapat menerima manfaat penuh dari roti itu. Jadi bangsa Israel makan roti dari surga. Mereka waktu 5.000 orang itu makan roti dari surga. Tetapi mereka karena tidak percaya, tidak memperoleh manfaat penuh dari roti itu. Jadi mereka hanya dikenyangkan waktu itu, hanya tidak mati sementara karena sudah makan, tetapi manfaat penuh dari roti itu kalau mereka percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus atau firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang telah melakukannya, dan melihat kuasa Tuhan itu dan percaya kepada kuasa Tuhan itu, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Seandainya mereka makan dan percaya,
kehidupan kekal atau manfaat penuh dari roti itu akan mereka miliki. Jadi inilah yang maksud dari makan roti itu ya saudara-saudara, adalah percaya akan Dia. Makan, ini mereka makan bukan roti yang dibuat manusia ya, ini makan dari roti yang berasal dari surga. Dan Kristus itu berasal dari surga. Dan iya, ini dan itu menunjukkan apa? Kuasa Tuhan ya, kuasa dari surga. Kuasa Tuhan yang membuat roti, kuasa Tuhan ini yang mengenyangkan mereka secara literal, itu juga yang akan membuat mereka kenyang selama-lamanya ya, dan tidak akan haus lagi dan tidak akan lapar lagi. Itu ketika apa? Bagaimana mereka mempercayai akan Kristus itu sendiri yang merupakan roti hidup. Oke, sampai di sini saudara-saudara, ini paragraf terakhir kita untuk sahabat ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada saudara-saudara tambahan atau pertanyaan, komentar, silakan. Ini tentang roti dari surga ya. Bagaimana kita makan roti itu dengan apa? Mempercayai firman-Nya. Ya, Li. Ya, silakan. Ah. Jadi percaya pada Yesus adalah segala-galanya. Dan saya ingat kisah dari Yudas waktu dia mengkhianati Yesus. Ya. Uang yang dia dapatkan dia buang, seperti tidak berguna semuanya itu. Seperti ada lagu lama juga yang liriknya, I rather have Jesus than gold. Ya. Kita lebih baik memilih Yesus daripada emas, perak, dan segala-galanya. Jadi memiliki Yesus lebih dari segala mujizat-mujizat yang ada. Memiliki iman pada Yesus itu everything gitu, segalanya. Lebih dari segalanya. Itu saja. Hanya percaya pada Yesus saja sudah Ya. segala-galanya. Itu saja. Ya, thank you. Nang. Jadi ini intinya ya, ini percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Hidup yang kekal. Itulah yang dimaksud dengan kamu tidak akan haus lagi dan kamu tidak akan lapar lagi kalau apa? Makan roti hidup ini. Ini kalau kita pikir secara literal, mungkin orang-orang waktu itu pikir secara literal ya, kalau makan roti itu nggak mau lapar lagi ya. Mungkin sudah nggak mau makan-makan lagi. Tetapi maksud dari itu bukanlah ketika makan roti itu nggak akan lapar lagi ya. Tetapi ini maksudnya ketika kita makan roti itu secara lapar itu kan hal-hal duniawi ya, maksudnya manusiawi ya. Artinya kita akan memiliki hidup yang kekal ya. Akan dikenyangkan terus oleh firman Tuhan. Ini makna spiritual ya, bukan makna literal. Di mana makan firman Tuhan, makan roti hidup, kita akan memiliki sesuatu yang kekal. Ya. Jadi dari pelajaran tentang ini, ada lagi setelah ini pelajaran tentang kesetaraan yang kita akan baca besok. Jadi dari pelajaran tentang roti hidup, ada banyak hal yang kita pelajari ya. Tentang hari Sabat, tentang bagaimana kita percaya akan Kristus. Jadi besok juga kita akan pelajari pelajaran yang lain dari pelajaran tentang bagaimana ketika Tuhan turunkan roti dari surga kepada bangsa Israel. Bagaimana ketika Tuhan berikan mana, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pelajaran itu. Oke, sampai di sini kita punya pelajaran Sabat ini. Kita akan tutup dan kita akan lanjutkan besok. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung, sudah memberikan tanggapan maupun mungkin doa-doa juga yang dilayangkan selama Bible study ini. Oke, kita akan tutup.